Tak ada yang menyangka, rezeki tak pernah tertukar. Di saat yang lain sibuk mengejar piala, April Cirebon justru memenangkan hati sang legenda. Detik-detik April melangkah masuk ke markas besar Soneta menjadi bukti nyata. Juara 3 di panggung, tapi juara 1 di mata Bang Haji. Siapkan tisu, karena reaksi para juri melihat pencapaian April ini bakal bikin air mata kalian tumpah. Dunia hiburan dangdut tanah air seolah tersentak hebat. Sebuah kejutan yang tak terprediksi oleh algoritma kompetisi manapun baru saja terjadi. Biasanya, lampu sorot paling terang akan selalu mengarah pada sang juara pertama, sosok yang memegang piala terbesar dan cek bernilai fantastis. Namun, takdir memiliki selera humor dan keadilannya sendiri. April, gadis asal Cirebon yang harus berpuas diri di posisi ketiga panggung di Akademi 7, DA7, justru menjadi tokoh utama dalam narasi paling prestisius tahun ini. Bukan sang juara 1 yang dipanggil, melainkan April yang mendapatkan wahyu musikal dari sang dewa dangdut, Rhoma Irama. Fenomena ini meruntuhkan logika industri yang selama ini mendewakan peringkat. Publik dibuat ternganga. Bagaimana mungkin seorang juara ketiga melangkahi para pemenang di atasnya untuk masuk ke dalam lingkaran terdalam Soneta Group? Ini adalah sebuah anomali yang indah sekaligus misterius. Di balik senyum sederhananya, April menyimpan sebuah kekuatan tersembunyi yang luput dari mata awam namun tertangkap jelas oleh radar spiritual Bang Haji. Keputusan ini bukan sekadar tawaran rekaman biasa. Ini adalah proklamasi bahwa dalam seni, angka di papan skor hanyalah statistik mati, sementara karakter adalah nyawa yang abadi. April membuktikan bahwa rejeki tidak pernah tertukar, dan garis tangan Tuhan bekerja dengan cara yang jauh lebih dramatis daripada sekadar pengumuman juara di atas panggung gemerlap televisi. Rhoma Irama bukanlah sekadar musisi, ia adalah seorang empu, seorang maestro yang telah memakan asam garam kehidupan dan spiritualitas musik selama lebih dari setengah abad. Ketika Bang Haji memilih seseorang untuk masuk ke dalam kawah Chandra di muka Soneta, ia tidak menggunakan kacamata juri kompetisi pada umumnya, yang hanya menilai ketepatan nada atau jangkauan pitch yang tinggi melengking. Rhoma menggunakan mata batin. Dalam keheningan pengamatannya selama kompetisi DA7 berlangsung, diam-diam ia telah memindai frekuensi suara April yang dianggapnya memiliki resonansi berbeda. Menurut orang-orang terdekat di lingkaran Soneta, Rhoma melihat adanya kejujuran yang telanjang dalam suara April. Di era di mana banyak penyanyi terjebak dalam akrobat vokal yang rumit hanya untuk memukau penonton, April justru tampil dengan kesederhanaan yang menusuk kalbu. Rhoma menangkap getaran rasa yang otentik, sebuah elemen magis yang tidak bisa dipelajari di sekolah vokal manapun. Bagi sang raja dangdut, teknik bisa dipoles, cengkok bisa dilatih, tetapi karisma dan kemampuan untuk menyampaikan pesan lagu langsung ke ulu hati pendengar adalah anugerah ilahi. April memiliki roh dangdut yang dirindukan Rhoma, sebuah suara yang tidak hanya terdengar di telinga, tetapi bergema di ruang batin. Inilah alasan fundamental yang membuat Bang Haji mengabaikan urutan peringkat juara dan langsung menunjuk April sebagai The Chosen One. Salah satu faktor penentu yang membuat April begitu memikat di mata Rhoma Irama adalah identitas kulturalnya yang kental dan tak tergoyahkan. Sebagai putri asli Cirebon, April membawa warisan seni tarling dan cengkok pesisiran yang khas dalam setiap tarikan napasnya. Di panggung megah DA7 yang serba modern dan gemerlap, April tidak berusaha menjadi orang lain. Ia tetap menjadi gadis Cirebon dengan segala keluguan dan kekhasan dialek musikalnya. Hal inilah yang dianggap Rhoma sebagai intan yang belum diasah. Rhoma Irama yang selalu menjunjung tinggi nilai budaya dalam setiap karyanya, melihat potensi besar untuk mengawinkan kemegahan orkestra Soneta dengan keluasan cengkok Cirebonan milik April. Rhoma tidak ingin mencetak penyanyi dangdut yang seragam atau pabrikan, ia menginginkan karakter. Suara April yang mendayu dengan sedikit serak basah yang natural mengingatkan pada era kejayaan dangdut klasik namun dengan nafas yang segar. Keaslian inilah yang menjadi mata uang paling berharga bagi April. Di saat kontestan lain berlomba-lomba memodernisasi gaya mereka, hingga terkadang kehilangan akar, April justru menancapkan kakinya kuat-kuat di tanah kelahirannya. Bagi Rhoma, mengangkat April bukan hanya soal merekrut penyanyi, tetapi juga sebuah misi kebudayaan untuk melestarikan warna musik daerah yang diperkaya dengan sentuhan nasional yang elegan. April adalah representasi bahwa menjadi lokal adalah jalan terbaik untuk menjadi nasional, bahkan global.
Suasana berubah menjadi hening dan sakral ketika April Cirebon melangkahkan kakinya memasuki kompleks studio Soneta di Depok. Bagi insan dangdut, tempat ini bukan sekedar bangunan batu bata dan peralatan rekaman. Ini adalah baitullahnya musik dangdut, tempat di mana ratusan hits legendaris yang mengubah wajah musik Indonesia dilahirkan. Dinding-dinding studio itu seolah merekam jejak sejarah perjuangan Rhoma Irama dalam berdakwah melalui nada. Masuk ke sana adalah sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir orang terpilih. Dan April, si gadis juara 3, kini berdiri di sana dengan lutut gemetar dan hati yang berdegup kencang. Aura di dalam studio digambarkan sangat intimidatif, namun juga mengayomi. Peralatan analog legendaris yang masih dirawat apik oleh Bang Haji menjadi saksi bisu kedatangan talenta baru ini. April tidak datang sebagai turis, ia datang sebagai pewaris. Bayangkan tekanan mental yang dirasakan April saat ia harus berdiri di depan mikrofon yang sama yang pernah digunakan oleh para legenda soneta. Setiap sudut ruangan seakan menuntut kesempurnaan. Disinilah mental April diuji habis-habisan. Ia harus membuktikan bahwa keputusannya dipilih oleh Rhoma bukanlah sebuah kesalahan. Momen ketika April mengenakan headphone dan mendengarkan arahan suara bariton Rhoma Irama dari ruang operator adalah detik-detik yang menentukan nasib karirnya ke depan. Studio keramat itu kini siap menjadi saksi metamorfosis seorang kontestan menjadi seorang biduanita sejati. Kabar merapatnya April ke Istana Soneta tidak hanya menggemparkan publik, tetapi juga menghantam perasaan para juri The Academy 7, Soimah, Hetty Koes Endang dan kawan-kawan, bak disabar petir di siang bolong. Namun, ini adalah petir kebahagiaan. Masih segar dalam ingatan mereka bagaimana mereka harus mencambuk mental April di atas panggung dengan kritik pedas demi mematangkan kualitas sang peserta. Seringkali April berdiri menunduk menahan tangis di hadapan mereka saat kompetisi. Kini, air mata itu berubah menjadi kristal kebanggaan yang tak ternilai harganya. Soimah, yang dikenal sebagai juri paling keras dan tak kenal ampun, dikabarkan tak kuasa membendung air matanya saat mendengar berita ini. Ia merasa bahwa didikan kerasnya selama ini tidak sia-sia. Ada rasa haru yang menyeruak dada, menyadari bahwa anak didik yang dulu sering ia marahi karena kurang percaya diri, kini justru digandeng oleh idola dari segala idola. Para juri merasa terharu karena mereka tahu betapa berat jalan yang dilalui April. Ia bukan kontestan yang selalu mulus, ia sering berada di posisi tidak aman. Melihat April berhasil menembus benteng pertahanan Soneta adalah sebuah validasi mutlak bagi para juri. Ini adalah bukti bahwa insting mereka dalam mempertahankan April hingga babak grand final, meski hanya juara 3, adalah keputusan yang tepat. Kemenangan April di hati Rhoma Irama adalah kemenangan para juri juga. Jangan bayangkan proses rekaman di Soneta berjalan santai seperti di studio label musik pop pada umumnya. Di bawah komando Rhoma Irama, rekaman adalah sebuah ritual ibadah kesenian yang menuntut kesempurnaan absolut. April harus menghadapi standar disiplin Soneta yang melegenda. Rhoma dikenal sebagai produser yang sangat perfeksionis. Satu suku kata yang meleset dari rasa yang diinginkan harus diulang puluhan kali hingga nyawa lagu tersebut keluar. Bagi April, ini adalah sekolah kehidupan yang sesungguhnya. Ia digembleng tidak hanya soal nada, tetapi soal pemahaman lirik, artikulasi, hingga penjiwaan yang harus merasuk ke tulang sumsum. Saksi mata di studio menuturkan bahwa ada momen-momen emosional di mana April sempat merasa kewalahan dengan standar tinggi yang ditetapkan. Namun, disitulah letak keajaibannya. Rhoma Irama dengan sabar namun tegas membimbing vokal April, memahatnya pelan-pelan seperti seorang pematung yang sedang menyelesaikan karya agungnya. Bang Haji tidak membiarkan April bernyanyi kosong. Ia memaksa April menggali emosi terdalamnya, mengingat segala kepedihan dan perjuangannya, lalu menuangkannya ke dalam lagu. Hasilnya, sebuah harmoni yang membuat bulu kuduk merinding. Suara April yang bercampur dengan ketegangan dan keinginan kuat untuk membanggakan sang mentor, menghasilkan output audio yang penuh tenaga dan emosi mentah. Meski judul lagu masih dirahasiakan rapat-rapat di dalam brankas Soneta, bocoran mengenai materi lagu yang dinyanyikan April mulai menyebar bak api liar. Dikabarkan bahwa Rhoma Irama menciptakan atau mengaransemen ulang sebuah karya yang secara khusus disesuaikan dengan karakter vokal dan kisah hidup April. Lagu ini disebut-sebut memiliki lirik yang sangat dalam, sebuah narasi tentang keteguhan hati
doa, dan air mata. Tema-tema yang sangat relevan dengan perjalanan April dari panggung kampung di Cirebon hingga ke studio raksasa di Depok. Musik yang membungkus vokal April pun digarap dengan serius. Soneta Group mengerahkan segenap kemampuan orkestrasi mereka. Bunyi brass section yang megah, berpadu dengan gendang yang menghentak, serta melodi suling yang menyayat, menjadi landasan bagi vokal April untuk menari. Ini bukan lagu dangdut koplo yang hanya mengajak bergoyang. Ini adalah lagu dangdut kontemplatif yang mengajak merenung. Roma sepertinya ingin mengembalikan marwah dangdut yang elegan melalui suara April. Para pengamat musik memprediksi lagu ini akan menjadi anthem kesedihan yang indah, sebuah lagu yang mampu membuat pendengarnya menangis sekaligus merasa kuat. April tidak hanya bernyanyi, ia sedang bercerita tentang nasib jutaan orang yang sedang berjuang, diwakili oleh suaranya yang tulus. Jauh dari hiruk-pikuk studio Soneta di Depok, suasana di kediaman orang tua April di Cirebon tak kalah mengharukan. Berita bahwa putri kebanggaan mereka sedang rekaman bersama Rhoma Irama disambut dengan isak tangis bahagia dan sujud syukur. Bagi keluarga sederhana ini, Rhoma Irama adalah sosok setengah dewa yang selama ini hanya bisa mereka lihat di layar kaca atau dengar dari kaset pita usang. Fakta bahwa anak mereka kini berdiri di samping sosok tersebut adalah sebuah keajaiban yang sulit dinalar logika. Para tetangga dan kerabat berbondong-bondong mendatangi rumah April, memberikan selamat seolah-olah April baru saja memenangkan pemilu atau membawa pulang emas Olimpiade. Doa-doa tulus terpanjat dari surau-surau kecil di kampung halaman April. Mereka merasa ikut terangkat derajatnya. April bukan lagi sekadar milik keluarganya. Ia kini menjadi aset kebanggaan Cirebon. Beban di pundak April memang berat, karena ia membawa harapan banyak orang, namun dukungan moral dari kampung halaman inilah yang menjadi bahan bakar utamanya. Kisah ini menjadi inspirasi nyata bagi anak-anak muda di daerah, bahwa mimpi setinggi langit itu nyata adanya, dan tangan Tuhan bisa mengangkat siapa saja yang Dia kehendaki, dari panggung hajatan kampung menuju singgasana Raja Dangdut. Langkah Rhoma Irama merekrut April juga bisa dibaca sebagai kritik halus namun menohok bagi industri musik masa kini yang terlalu mendewakan viralitas di media sosial daripada kualitas substansial. Di saat label Ain sibuk mencari penyanyi yang good looking atau yang punya followers jutaan di TikTok, meski kualitas vokalnya pas-pasan, Soneta justru mengambil jalan sunyi dengan memilih kualitas vokal murni. April mungkin bukan kontestan yang paling viral atau paling sensasional dengan gimmick di atas panggung DA7, tapi ia adalah yang paling berisi. Pilihan ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru industri hiburan. Kembalilah pada esensi karya. Rhoma Irama seolah ingin mengingatkan bahwa ketenaran instan bisa memudar dalam hitungan bulan, tetapi karya yang dinyanyikan dengan skill dan hati akan abadi. April adalah simbol perlawanan terhadap budaya instan. Ia adalah representasi dari proses panjang, keringat, dan air mata yang dihargai oleh seorang legenda. Kolaborasi ini memaksa industri untuk menoleh dan mengevaluasi ulang standar mereka, bahwa pada akhirnya, ketika lampu panggung dimatikan dan gimmick tak lagi lucu, yang tersisa hanyalah suara. Dan dalam hal suara, April memiliki emas yang dicari Rhoma. Kini, seluruh mata tertuju pada kalender, menanti tanggal rilis resmi karya kolaborasi fenomenal ini. Publik menahan napas. Akankah April mampu menjawab kepercayaan besar yang diberikan Bang Haji? Akankah lagu ini meledak dan menjadi evergreen seperti lagu-lagu Soneta lainnya? Satu hal yang pasti, sejarah baru sedang ditulis dengan tinta emas. April Cirebon kini berdiri di ambang pintu kesuksesan yang sesungguhnya. Ia bukan lagi sekadar alumni ajang pencarian bakat yang akan hilang di telan bumi setelah musim berganti. Ia kini membawa stempel Soneta Family. Ini adalah awal dari sebuah era baru bagi April. Transformasinya dari seorang gadis pemalu di Cirebon menjadi diva yang didampingi Soneta adalah dongeng modern yang nyata. Kita sedang menyaksikan lahirnya seorang bintang yang tidak karbitan, bintang yang ditempa oleh api kompetisi dan disepuh oleh tangan dingin Rhoma Irama. April siap merangkul takdirnya, dan Soneta siap mengiringi langkahnya. Dunia dangdut Indonesia bersiaplah, karena kolaborasi juara 3 dan Sang Raja ini diprediksi akan menciptakan getaran seismik yang akan dikenang sepanjang masa.